Shalom teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, kita masih sehat ya saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan masih menjaga dan melindungi kita. Bersyukur buat itu. Dan terlebih dari itu, kita masih dimungkinkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baik teman-teman, sebelum kita membaca merenungkan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, perlindungan Tuhan di tengah pandemi COVID. Tuhan masih melindungi kami, menganugerahkan kesehatan. Dan pada kesempatan ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan, biarlah Tuhan memberkati sehingga isi hati Tuhan dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Kami selaku pendengar, biarlah menjadi tanah yang subur. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan kita pada malam hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Dan temanya yang diberikan adalah sesuai rema PPGT Gereja Toraja. Temanya adalah lewat sini ya. Nah, gitu. Untuk pembacaan ayat 1 sampai ke-14 itu teman-teman bisa membacanya di rumah, dan saya akan membaca untuk nats renungan kita di ayat yang ke-6 saja. Saya mencoba membacakannya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara-saudara, teman-teman PBGT yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur lagi hari ini teknologi semakin maju. Dan tahukah kita ada satu aplikasi yang namanya Google Map yang sering kita gunakan untuk membantu kita mencapai destinasi di mana jalannya kita nggak tahu. Dan ini seringkali kita gunakan juga pada saat kita butuh informasi mengenai jalan atau tujuan kita, misalnya beribadah PPGT ya. Tolong dong share lognya. Nah, di sini membantu kita ya. Yang tadinya nggak tahu dengan arahan jalan tersebut ya, jalannya banyak ya, alternatif banyak sekali sampai tujuan tersebut. Nah, di Gereja Toraja juga itu di Gereja Toraja Berau itu ada 2 jalan alternatif, bisa lewat akses sebelah kiri maupun kanan, dan tujuannya akan sama sampai di Gereja Toraja Jemaat Gideon. Tidak demikian dengan kekristenan kita teman-teman. Di kekristenan kita melihat hanya satu jalan saja untuk menuju kebenaran. Saudara kita mengatakan, iya kita sama saja beribadah, tapi tujuannya sama, surga. Nah, tidak demikian. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hanya Yesus saja sebagai jalan menuju keselamatan. Kita bersyukur buat hal tersebut. Menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah tahu, yang sudah mengenal jalan tersebut, kita setiap hari jalan bersama beserta Yesus, atau kita membuat jalan kita sendiri? Jalan kita sendiri yang kita buat, yang di luar jalan Tuhan, akan menuju kebinasaan. Contoh misalnya kita masih setiap hari menjelekkan teman, berkata-kata yang kurang tepat, kata-kata binatang, kemudian melawan orang tua, malas belajar, malas bekerja, melihat foto yang tidak benar, foto porno, video porno, gosip dan sebagainya, yang membuat kita menuju kebinasaan. Tapi ketika kita di dalam jalan Tuhan, kita percaya bahwa jalan tersebut jalan menuju tujuan yang benar, tujuan menuju kemenangan, tujuan damai sejahtera, tujuan ketenangan, tujuan yang membawa kebaikan. Kita tinggal memilih. Ada suatu lagu, jalan serta Yesus selamanya, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Kita harus beserta Yesus. Supaya kita senantiasa jalan bersama Yesus, kita harus memiliki yang namanya sikap hati yang taat dan setia. Teman-teman, nature kita adalah nature yang berdosa. Kecenderungan kita selalu melawan kehendak Tuhan, selalu di luar jalan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus setiap hari
butuhkan anugerah Tuhan untuk boleh kita berjalan di jalan Tuhan. Jadi kita membangun relasi pribadi kita melalui membaca firman Tuhan dan berdoa saat teduh kita untuk memungkinkan kita berkata, Tuhan, kita butuh anugerah, kita butuh Roh Kudus-Mu untuk memampukan kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Teman-teman bisa lakukan setiap hari sebelum bekerja, sebelum belajar, atau di saat ini kita masih punya waktu yang banyak untuk membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita memiliki sikap hati yang mau terus berjalan bersama Tuhan, taat dan setia berjalan di jalan Tuhan. Refleksi buat kita semua, kita pertama bersyukur atas anugerah jalan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, pilihan yang Tuhan berikan, apakah kita berjalan di dalam jalannya Tuhan atau buat jalan sendiri yang menuju kebinasaan. Ketiga, butuh anugerah Tuhan setiap hari melalui membaca dan berdoa. Kita dimampukan oleh Roh Kudus melalui firman yang diingatkan untuk senantiasa terus berjalan dalam firman. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan kami kembali. Bersyukur untuk keselamatan anugerah yang Tuhan berikan. Mampukan kami terus berjalan di dalam rel kebenaran-Mu. Buat kami Tuhan, untuk senantiasa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga kami terus boleh berjalan di dalam rel kebenaran. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Mohon anugerah-Mu, terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, demikian renungan kita pada hari ini. Semoga kita diingatkan, diteguhkan untuk boleh terus berjalan. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam duka, dalam suka, kita terus berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.